Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bisnis rumahan Putri, ketemu lagi ya. Maaf banget aku belum pernah posting setelah sekian purnama. Nah, kali ini aku mulai memposting kembali ya. Ini kegiatan daily kaktus aku. Sekarang lagi hujan, sederas-derasnya hujan dari jam subuh tadi ya, sekitar jam 5 atau jam setengah 6 gitu. Hujannya deras banget. Nah, ini kondisi di luar mendung gitu ya guys. Nah, sekarang aku mau matikan dulu lampu yang ada di sini. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kondisi di luar itu gimana. Ini ruang tamu ya, di bagian dalam rumah aku. Nah, ini situasi di teras luar. Jadi kalau dilihat dari jendela memang begitu ya. Kita mau matikan dulu lampunya. Oh iya, ini bukan saklarnya deh. Aku lupa, padahal udah rumah sendiri gitu ya. Tapi aku lupa saklar ruang tamu yang mana. Oke, udah kita matikan lampunya guys. Kita langsung ke luar aja kali ya. Tapi aku masih bingung juga apa aku bisa ngerapiin greenhouse aku ya dalam kondisi hujan kayak gini. Bisa jadi di bagian bawah GH-nya itu pasti banyak air tergenang gitu. Nah, hujannya masih belum berhenti ya teman-teman. Ya, coba kita buka. Kalau misalnya bisa dikerjain hari ini, kita akan kerjain hari ini. Tapi kalau ternyata emang nggak bisa, ya kita undur besok saja. Ya, ada Pus Mani sama anak-anaknya ini sudah nunggu di teras. Ngeong. Nanti kita makan ya. Kan kamu sudah diberi makan tadi. Oh, belum ya? Ya teman-teman, kita mau lihat langsung ya keadaan GH aku setelah kena hujan itu gimana. Masih deras hujannya. Nah, greenhouse aku ini nggak pernah dikunci ya, cuman dikunci pakai sekat kayu gitu aja. Nah, ini dia. Nah, bener kan, bagian bawahnya itu pasti tergenang air karena kan limpahan air dari yang sisi sebelah kiri itu ya. Dan juga ini masih ada rongga di ventilasinya itu. Ya itu kan, jadi sering tepias dengan air hujan dan airnya itu masuk ya sebagian, walaupun nggak terlalu banyak tapi membasahi juga alas mejanya. Nah, berantakan ya teman-teman. Jujur aku udah lama nggak beresin greenhouse aku ini. Mungkin udah hampir setahun juga ya, dari mulai setelah lebaran tahun lalu ini masih dibiarin gitu aja. Masih berantakan banget di bagian atas ini. Nah, yang ini juga aku asal-asal aja nempatin kaktus-kaktus. Kalau misalnya ada orang yang datang untuk membeli kaktus kan, jadi kadang belum dibalikkan lagi ke tempatnya yang semula seperti itu. Jadi aku menunggu waktu yang agak lapang dikit ya, karena membereskan greenhouse kaktus ini paling tidak aku butuh waktu seharian gitu. Kalau kondisinya tidak panas, karena kan di dalam greenhouse ini cukup hangat ya teman-teman. Makanya kalau ngerjain pemberesan ya di kaktus ini itu aku lebih memilih pagi kalau enggak sore. Ya, aku tunda dulu deh, kondisinya enggak maksimal nanti ya. Sepertinya bisa besok aja aku ngerjainnya. Nah, ini dia, masih hujan deras banget. Ini adalah hari kedua. Nah, besoknya nih ternyata suamiku ulang tahun teman-teman. Nah, ini dia, aku beli kue ya, surprise. Jadi pagi subuh tadi aku kasih ke suamiku. Nah, bagaimana kondisi cuaca hari ini? Alhamdulillah sangat cerah ya teman-teman. Nah, aku bisa langsung menuju ke greenhouse aku ya. Jadi memang cuaca yang cerah ini sangat sejuk kalau kita berada di greenhouse. Tuh ada kucing tuh. Di sini banyak kucing ras liar ya teman-teman. Kalau ada yang mau itu boleh ambil. Nah,
udah dikasih makan kucingnya tapi nggak dihabisin. Nah, oh ternyata bapak suami belum pergi kerja teman-teman. Ya, inilah kaktus kami ada yang bolong di bagian graftingannya itu karena ada yang busuk kemarin di situ, jadi dibolongin. Ya, sebenarnya gemes banget ya, belum diberesin gitu. Sakit mata memandang pemandangan seperti itu ya teman-teman, tapi apalah daya, waktu juga belum tersedia cukup banyak ya. Sepertinya ini adalah hari yang tepat untuk bisa menata ulang kembali greenhouse kaktus kami ini. Nah, jadi teman-teman, sembari melihat aku menata kaktus ini ya, yang pertama sekali biasanya kami membersihkan dulu meja. Nah, setelah dikosongkan dengan kaktus-kaktus ini ya, tuh ada yang ditempatin di keranjang, terus ditempatin di mana lagi gitu, banyak deh pokoknya. Oh iya, ada juga yang sebenarnya masih di teras ya. Ini aku juga mau ngambil kain lap dulu. Aku biasanya suka pakai tisu juga. Nah, kain lap kain juga. Jadi dua-duanya sering aku pakai. Kita ambil dulu ya. Oh, kuenya belum ditutup guys. Ya, aku tutup dulu, nanti deh dimasukin ke dalam kulkasnya. Kita tadi mau ngapain ya? Oh, kita mau ambil kain lap ya. Ini kain lap yang biasa aku gunakan ya. Kemudian aku juga perlu tisu. Ya, ini dia. Kita bisa kembali lagi ya ke greenhouse. Sebenarnya aku lebih suka pakai tisu ya, karena kan kalau sudah pakai tisu itu kita nggak perlu repot-repot lagi mencuci kain lapnya. Karena kan yang kita bersihkan itu tanah ya, kadang tanahnya itu ada yang basah. Nah, seperti itu. Jadi kalau pakai tisu itu kan lebih praktis ya. Memang sih kita mengeluarkan biaya untuk beli tisu, tapi dari segi kepraktisan aku lebih suka pakai tisu. Oke guys, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba pakai kain lap dulu. Kalau membersihkan meja ini memang harus dibersihkan dulu ya, karena kan ada sisa-sisa ini ya, zat-zat penyiraman yang dimasukkan ke dalam air penyiraman ya. Jadi kalau bisa sih memang dibersihkan dulu lah, selain juga untuk supaya lebih bersih. Nah, kita juga menjaga kesehatan dari kaktus-kaktus itu juga. Kalau sudah bersih sih aku bisa langsung ini ya, meletakkan kembali kaktus-kaktus itu di atasnya. Nah, aku mau menceritakan sedikit bagaimana kisah kami kok bisa sampai membuat greenhouse kaktus ini. Bagi teman-teman yang baru saja melihat channel YouTube kami, nah di sini kita sekalian mau memperkenalkan ya. Mungkin kami ini termasuk hobi mengkoleksi kaktus yang masih baru ya. Walaupun kami sudah pernah mempunyai tanaman kaktus itu di tahun 2018, berarti sudah 4 tahun ya. Tapi kami juga masih perlu belajar banyak banget. Koleksinya juga masih sedikit. Nah, jadi awalnya itu kami sama sekali nggak kebayang kalau kami itu suka tanaman kaktus. Nah, jadi pada saat itu kami banyak membeli tanaman-tanaman seperti bunga mawar atau daun-daun aglonema gitu. Terus juga aku pernah beli anggrek, dan itulah tanaman-tanaman yang kami tanam di halaman rumah.
Ternyata karena kami berdua punya pekerjaan di luar ya, maka kami kurang telaten untuk memberi air, menyiram tanaman tersebut. Kalau tanaman seperti itu kan harus disiram setiap pagi dan sore, atau minimal sekali sehari deh disiram. Tapi karena kami itu sibuk, jadi sering lupa gitu. Sampai-sampai 3 hari sekali itu baru disiram ya guys. Wah, kasihan banget deh. Mati langsung tanamannya. Itulah kan. Dan akhirnya aku pernah sampai gak punya tanaman apa-apa gitu di halaman rumah kami. Terus tiba-tiba kami jalan pagi ya di komplek perumahan ini. Kami jalan pagi, tiba-tiba kami melihat ada seorang tetangga yang punya tanaman kaktus. Nah, ini dia. Tapi tanaman kaktusnya itu diletakkan hampir mau dibuang seperti itu. Jadi karena sepertinya itu tanamannya tidak dirawat lagi, lalu suami saya melihat ini kayaknya kita ambil aja gimana? Lumayan bisa untuk jadi tanaman di halaman rumah, kan kita belum punya tanaman nih. Oh boleh. Jadi kami langsung bilang sama orangnya. Orangnya dengan senang hati memberikan kaktus itu ya. Itu kaktus yang lokal ya waktu itu jenisnya. Oh ya sudah, bawa aja sekalian pot-potnya. Jadi kami bawa ke rumah, kami beli pot baru, lalu kami tanam. Ternyata suami saya ini suka banget gitu. Kaktus itu gak ini loh, bukan tanaman yang susah dirawat gitu. Kita nggak perlu sering-sering nyiram. Jadi sampai seminggu pun mungkin dia masih tahan gitu kan, nggak disiram. Kita siram setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu, itu kaktus nih masih bisa bertahan gitu. Beda dengan tanaman-tanaman terdahulu yang pernah kami tanam, yang disiram cuman 3 hari sekali gitu kan. Terus kami karena cuman punya satu jenis, kami jadi tertarik untuk memperbanyak jenisnya. Nah, akhirnya pergilah kami ke toko bunga mencari tanaman kaktus. Nah, kaktus ini kan ada yang dijual per polybag gitu. Harganya juga murah-murah, 5.000, 10.000, 15.000. Kalau beli itu kami sampai 10 gitu. Terus kami ganti potnya, kami buat seperti rak-rak gitu kan. Nah, disusun di atas rak-rak itu jadi cantik sekali gitu. Tanamannya imut, lucu gitu kan. Nah, jadi kami susun dan akhirnya kami perbanyak lagi anak-anaknya. Nah, akhirnya suami tertarik untuk mencari kaktus yang jenisnya berbeda. Di Facebook itu banyak banget ya. Kok ada yang warna-warni gini, ada yang bentuk apa nih, bentuk grafting itu namanya. Coba deh beli deh gitu kan. Jadi harganya juga nggak kepalang tanggung gitu kan, harganya mahal-mahal banget. Ada yang on root, ada yang grafting. Tuh memang awam banget deh, waktu itu kami memang awam banget gitu kan. Terus kami coba untuk beli satu. Pernah juga sampai sukulen tuh juga kami beli ya, yang dari bentuk seperti apa itu kami beli. Ya udah, dari situ kami mulai banyak mengenal jenis-jenis kaktus. Ada yang dari Thailand, Jepang, mulai banyak. Tapi kami belum punya greenhouse seperti ini, sama sekali belum. Kemudian kami penasaran dengan yang namanya biji kaktus. Kami beli bijinya. Wah, pada saat itu mungkin harganya sangat mahal ya. 100.000 itu cuma bisa dapat 20 atau 50 biji, itu udah murah banget. Kalau 50 biji harganya 100.000.
dan nggak langsung berhasil ya teman-teman, mati semua. Itu juga pernah. Belajar lagi tentang bagaimana media yang bagus harus disterilkan dulu medianya, diberi insektisida dulu. Nah ternyata seperti itu baru bisa tumbuh. Nah banyak banget kami harus belajar dari nol gitu. Alhamdulillah sekarang biji-biji itu udah banyak yang tumbuh ya. Sekarang jenis Gymno SP itu memang banyak banget, sampai kami sekarang itu harus rajin-rajin menjual yang Gymno SP gitu. Kemarin ada Car Free Day di Pangkalan Kerinci ini ya, kami kesana, kami pamerkan, dan sekarang orang-orang itu ya karena baru pertama kali itu mungkin ya melihat jenis-jenis yang seperti ini tuh pada exciting gitu. Jadi alhamdulillah kami jual murah ya, harga 25.000, yang kecil banget itu 5.000. Alhamdulillah hasilnya bisa untuk mengembalikan minimal untuk membeli media, pot, dan untuk membeli pupuk-pupuk. Nah uang yang didapatkan itu bisa untuk dibelikan bahan-bahan seperti itu ya, alhamdulillah. Nah nggak terasa udah mau selesai nyusun meja, nyusun kaktus-kaktus di atas meja yang pertama kali aku bersihkan ini. Kalau gini kan lebih enak ya dipandang dengan mata. Nah aku hampir selesai nih guys. Ya, greenhouse ini juga masih sangat sederhana ya kalau dibandingkan dengan milik yang sudah banyak sekali gitu ya koleksinya. Jadi ini kami memang hobi gitu, suka banget ngelihat kaktus-kaktus yang warna-warni kayak gini. Perawatannya juga kami itu pokoknya hobi gitu, seneng banget gitu lihat-lihat yang seperti ini. Mudah-mudahan kami bisa memperluas greenhouse ini ya. Kita cari tempat yang baru, terus kita susun. Ini masih dari kayu-kayu ya kan teman-teman, bisa lihat itu ada kayu-kayu. Ini kami beli bekas ya kayu-kayunya. Terus juga plastik UV-nya ini memang harus kami cari yang bagus ya, karena kan supaya dia tahan dengan air ya, tidak mudah remuk. Ini dia sudah selesai. Nah kita lanjut ke meja berikutnya. Nah kita lihatkan dulu ya hasilnya. Tuh mejanya udah bersih kan teman-teman. Nah sudah rapi, sudah cantik, disusun, ditata, seperti ini hasilnya. Ya subhanallah, masya Allah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke meja sebelah sini. Ini tadi kan banyak banget disusun tapi nggak rapi ya, udah berantakan. Itu aku letak di situ. Tuh keranjang buah, kami beli ini dari orang-orang yang jual buah-buahan tuh kan. Nah yang besar-besar kami letak di sini dulu ya, sementara tadi dibersihin mejanya. Nah, di sini ada juga. Oke, kita saksikan seperti apa jadinya. Tara, ini dia hasilnya. Nah, jadi di sini agak lebih ramai ya, karena aku nggak tahu lagi mau diletak di mana pot-pot yang kecil ini. Jadi agak desak-desakan gitu ya. Gak apa-apa deh. Yang penting masih di dalam greenhouse, masih terhindar dari yang namanya debu, dari yang namanya cahaya matahari langsung ya. Nah, lalu aku akan membersihkan meja yang ketiga ini teman-teman. Nah, oh iya, aku mau kasih tahu juga. Nah, jadi alas meja ini aku pakai plastik biasa ya, bukan plastik UV, karena plastik UV itu harganya mahal guys. Nah jadi karena plastik UV itu mahal harganya, aku cuman pakai untuk
di sekeliling greenhouse itu aja sebagai dinding-dindingnya. Jadi untuk alas ini aku pakai plastik biasa aja. Aku bersihin dulu ya, banyak banget sampahnya teman-teman. Nah ini deh hasil dari sampah selama setahun ya. Nah ini dia. Kalau aku biarin seperti ini ya, namanya kita nggak menjaga kebersihan ya. Kasihan kaktus-kaktusnya nanti. Selain nggak enak dilihat karena kotor, tempatnya juga bisa mengundang semut-semut untuk beranak pinak di sini. Jadi memang harus dibersihin sehingga kaktus-kaktusnya juga sehat dan lebih menarik ya untuk dilihat. Penataannya juga bisa diperbaharui. Ya inilah teman-teman, kalau sudah hobi pasti akan kita lakukan ya. Aku tadi mulai masuk ke greenhouse ini jam 7:30 guys, pas suamiku pergi kerja. Sekarang sudah jam 9 lewat. Sudah mau hampir 2 jam saya di sini. Ya, sudah bersih, sudah rapi, tidak ada lagi sampah-sampah. Kita lihat. Tara, ini dia hasil penataan saya. Alhamdulillah, koleksi kaktus hingga 4 tahun ini ya teman-teman. Alhamdulillah, seneng banget deh rasanya, bisa melihat hasil dari kerja selama 4 tahun ini. Memandang kaktus-kaktus ini tuh menjadi kesenangan tersendiri ya teman-teman. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan daily kaktus putri hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum.